Nama saya Alerdi Samsa, nama panggilan saya Algi. Saya angkatan DPP 2018, Departemen Politik Pemerintahan, ya di angkatan 34. Ya, saya Mia Sarmiasi, DPP angkatan 2019, angkatan 35 ya, biasa dipanggil Miasi. Pertama karena pendalaman disiplin ilmu ya. Jadi background saya ilmu pemerintahan yang relate sama ilmu politik, ya secara nggak langsung itu benar-benar ingin mendalami disiplin ilmu. Dan kemudian Departemen Politik Pemerintahan juga sudah mewadahi karena di UGM memang saya kenal dengan politik murninya, otomatis ya itulah alasan mendasar saya kenapa saya pilih DPP UGM. Dan juga saya lebih kepada ingin juga berkontribusi untuk mengabdi jadi pengajar di daerah. Pertimbangan saya memilih untuk kenapa harus di DPP adalah yang pertama, basis riset itu, kita belajar berbasis riset itu hal yang sangat penting gitu. Dan selain dari itu ya, dengan metode ataupun sarana yang berbasis riset itu tadi, kita mampu gitu untuk mengembangkan diri itu belajar berbasis literasi yang memang mumpuni untuk perkembangan zaman juga ya gitu. Yang pertama memang saya mendapatkan basis pengetahuan yang memang baru ya, bisa ada beberapa hal yang bisa mencerahkan saya tentunya khususnya dalam hal kajian ilmu politik gitu. Dan alhamdulillah sesudah saya masuk di DPP, semua pertanyaan dan semua tadinya kekhawatiran saya itu terjawab gitu. Saya memiliki gitu. Kalau dari saya ekspektasinya benar-benar sesuai sih. Jadi ekspektasi sebelum kuliah saya lebih kepada ya udahlah terkait dengan pembelajaran politik murni dan kemudian juga memiliki dosen-dosen yang kompatibel dan kompeten. Dan akhirnya setelah kuliah role model yang tadi katanya itu bilang ya ada semua. Jadi ada beberapa dosen yang udah kompatibel, kompeten dan semuanya lah menurut saya memberikan yang terbaik gitu untuk dalam pengajarannya gitu. Kalau terkait dengan dosen tuh pasti reasonable ya, maksudnya tuh beralasan mau dia nanti akan lebih killer atau seperti apa, pasti itu tergantung mahasiswa sendiri kayak gimana untuk menyikapi terkait dengan tugas dan segala macam, ngikuti ritmenya kayak gitu. Menurut saya seru-seru aja, fun-fun aja sih, karena dosen di DPP UGM juga sangat ya istilahnya memangkas dalam artian di sini hubungan yang terlalu profesional atau kayak gimana, jadi ikatan emosional juga terbangun. Jadi ya menurut saya fun banget sih, seru lah kayak gitu. Iya, kalau dari saya ada 3 poin sih. Yang pertama inspiratif, egaliter, dan humanis. Nah, profil tersebut saya dapatkan dan saya rasakan dari bagaimana metode belajar yang asik dan menyenangkan itu di kelas gitu. Jadi bukan semata-mata yang killer tadi gitu, tapi dengan gayanya yang memang egaliter. Nah, itu akan menutup semuanya dan kita akan terpacu untuk belajar lebih semangat lagi. Kalau secara kuantitas ya, mungkin tentu jelas berbeda gitu. Ada namanya semakin tinggi tingkatan juga semakin saya katakan juga berat. Tapi di sini saya katakan berat adalah beban analisis itu merujuk pada substansi yang kritis itu gitu. Nah, itu yang dibutuhkan dari program magister itu sendiri. Dan ya di sini adalah tantangan tersendiri ya. Mungkin ini menjadikan tantangan secara intelektual bagaimana kita menganalisis lebih jauh terkait dengan isu itu sendiri. Kalau saya sendiri sih terkait dengan beban tugas, memang ya jenjang pendidikan itu juga mengikuti ya kuantitas tugas yang diberikan. Kita juga di DPP nanti mungkin di pasca sarjana DPP ada review jurnal 1 minggu sekali, dan itu pun yang memang benar-benar istilahnya membuat daya kritis kita, daya nalar kita terbuka lebih dalam lagi. Dan menurut saya worth it lah istilahnya terkait dengan beban tugasnya dan terkait dengan asupan substansi nilai apapun itu yang diberikan oleh dosen, itu sangat-sangat kompatibel dengan ilmu yang didapatkan gitu. Jadi overall untuk substansi dan kemudian beban tugas ya worth it lah gitu di DPP UGM sendiri gitu. Bisa dibilang kalau untuk sukanya terkait dengan apa yang kemudian telah diberikan di DPP UGM adalah pertama memang dosen-dosen yang kompatibel, dosen-dosen yang istilahnya kooperatif banget, itu juga menjadi salah satu. Dan kemudian fasilitas yang diberikan oleh DPP UGM sendiri kayak lab big data dan segala macam itu menunjang fasilitas kita untuk
bagaimana sih riset, bagaimana sih untuk memperdalam sebuah ilmu, disiplin ilmu dan fokus materi. Nah, perlu diperjelas juga di DPP juga kan ada konsentrasi, ada politik lokal, politik Indonesia, dan kemudian KPU. Nah, di politik Indonesia untuk berkaitan dengan politik isu nasional. Nah, fasilitas itu sangat ditunjang dan itu sangat suka banget sih untuk terkait dengan itu. Dan dukanya mungkin waktu ya, karena pasca sarjana itu hanya 2 tahun, ya itu kurang lah menurut saya pendalaman terkait dengan hal apapun itu ya memang sangat kurang, dan ya masih banyak harus belajar lagi. Sukanya banyak sekali ya, terlebih dari memang kami bersyukur sekali gitu bisa bertemu dengan dosen-dosen pakar yang profesional pada bidang masing-masing dan juga ditunjang dengan konsentrasi gitu. Khususnya angkatan saya, kami bersyukur ada pembagian konsentrasi baru terkait dengan sumber daya alam. Nah, itu membuat khasanah pengetahuan kami semakin bertambah, dan disitulah gitu kami merasa bersyukur bahwa generasi baru dengan suatu hal yang baru juga gitu. Mungkin dukanya ya saya sepakat gitu bahwa waktunya terlalu singkat. Duduk di kursi magister itu sangat singkat sekali, hanya 2 tahun pun teori hanya 2 semester gitu. Terlebih khususnya angkatan kami juga gitu. Pandemi ini memotong gitu kursi diskusi kami semua kayak gitu. Yang pertama adalah pahami dulu silabus. Poin silabus adalah hal yang sangat menjadikan tolak ukur dari start kita sampai dengan garis finish itu gitu kan. Terus yang kedua, belajar membaca literatur yang disesuaikan dengan ketentuan di silabus tersebut gitu. Yang ketiga adalah perbanyak diskusi kelompok, membuat group discussion. Terus yang keempat, konsisten dengan diri sendiri bahwa time schedule itu sangat penting untuk sebagai penunjang daily activity. Kalau dari saya, ya inti pentingnya ya konsisten sama tanggung jawab lah terkait dengan apa yang kemudian telah diberikan dan apa yang kemudian telah disajikan oleh pengajar. Dan tadi udah disebutkan silabus itu penting, dan kemudian time schedule itu penting, dan ruang-ruang diskusi itu penting. Jadi 3 hal untuk bertahan, untuk survive. Gimana caranya kita bisa tanggung jawab sama diri sendiri, dan kemudian komitmen serta konsisten. Itu lebih pertama karena fasilitas yang sangat menunjang untuk pembelajaran, adanya laboratorium big data, seperti hal-hal tersebut itu sangat menunjang pembelajaran. Dan kemudian kedua adalah dosen yang kompatibel, kembali lagi itu yang menjadi poin dan landasan utama. Yang ketiga itu seru sih, egaliter banget. Jadi memang kita di DPP UGM nggak terlalu membeda-bedakan siapa itu angkatan dan segala macam, kita sama-sama belajar. Yang pertama, memang ditunjang dengan fasilitas penunjang yang sangat baik sekali, ditambah dengan tim pengajar yang memang profesional pada bidangnya masing-masing. Kemudian dari laboratorium big data, sarana dan prasarana perpustakaan sampai dengan Digilib Cafe pun semua penuh dengan kegiatan ataupun aktivitas literasi. Yang pertama, tim riset, kita bisa terjun di akademisi, birokrat, politisi tentunya, hal yang pasti. Selain itu kita juga bisa membangun komunitas NGO ataupun komunitas LSM yang lain. Selain itu juga konsultan politik. Prospek kerja untuk di DPP UGM memang iklimnya akademis, untuk terkait dengan politisi dan NGO, itu semuanya serba istilahnya diwadahi lah. Jadi gak usah terlalu banyak galau lah terkait dengan prospek kerja. Yang intinya adalah iklim akademis dan nikmatin intelektual kalian di DPP UGM.